Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa kehidupan manusia di dunia ini selalu penuh dengan ujian, godaan, dan peperangan batin yang tak pernah berakhir? Dari sejak kita bangun tidur hingga kembali memejamkan mata, selalu ada bisikan untuk memilih jalan kebaikan atau terjerumus dalam kejahatan. Mengapa itu terjadi? Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari sebuah kisah besar yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama, dan permusuhan abadi dengan makhluk yang paling angkuh, iblis. Inilah kisah awal mula sejarah umat manusia. Sebuah kisah yang bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan fondasi untuk memahami mengapa dunia seperti sekarang, dan mengapa kita harus selalu waspada terhadap musuh yang tidak pernah tidur. Iblis adalah makhluk yang bersumpah untuk menjerumuskan keturunan Adam hingga hari kiamat. Permusuhan ini bukan sementara, bukan sesaat, tetapi permusuhan abadi yang akan terus berlangsung sampai seluruh manusia meninggalkan dunia. Mari kita bayangkan suasana kala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, memberitakan kepada para malaikat bahwa Dia hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Para malaikat bertanya dengan penuh adab, "Apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memujimu?" Allah pun menjawab dengan tegas, "Sesungguhnya, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Dari sinilah sejarah dimulai. Adam diciptakan dari tanah liat yang dibentuk dengan penuh hikmah. Ruh ditiupkan ke dalam dirinya, lalu ia berdiri sebagai manusia pertama. Allah memuliakannya dengan ilmu yang tidak dimiliki makhluk lain, ilmu tentang nama-nama, pengetahuan yang menjadi dasar peradaban manusia. Kemuliaan itu membuat malaikat diperintahkan untuk sujud sebagai tanda penghormatan, bukan penyembahan. Seluruh malaikat tunduk patuh, kecuali satu makhluk, iblis. Iblis, yang sebelumnya dikenal sebagai ahli ibadah dari kalangan jin, menolak dengan kesombongan. "Aku lebih baik daripadanya," katanya. "Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah liat." Dari sinilah lahir penyakit terbesar dalam hati manusia, kesombongan. Iblis diusir dari surga, dikutuk hingga hari kiamat. Namun dia tidak tinggal diam. Dengan penuh dendam, ia bersumpah di hadapan Allah, "Demi kemuliaanmu, aku akan menyesatkan anak cucunya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas." Saudaraku, inilah awal mula permusuhan abadi yang diwariskan kepada kita semua. Permusuhan antara manusia dan iblis. Permusuhan yang tak terlihat dengan mata, tapi terasa dalam bisikan hati. Iblis tidak pernah lelah, tidak pernah menyerah, dan tidak pernah mengantuk. Ia menunggu di setiap jalan, dari depan, belakang, kanan dan kiri, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kisah ini bukan sekadar sejarah, ini adalah peta kehidupan yang harus kita pahami. Tanpa memahami asal mula permusuhan ini, kita akan mudah lengah dan jatuh dalam perangkap. Karena itu, mari kita gali lebih dalam kisah Nabi Adam alaihi salam, dari penciptaannya hingga awal mula ia dan istrinya diturunkan ke bumi. Dari sinilah kita akan tahu bahwa setiap detik kehidupan kita adalah bagian dari peperangan panjang melawan musuh abadi bernama iblis. Tonton video ini sampai selesai supaya tidak salah paham. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan komen jika ada saran-saran lainnya. Bismillah, mari kita lanjut pembahasannya. Segala sesuatu di alam semesta ini bermula dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta, yang menciptakan makhluk-makhluknya dengan penuh hikmah dan tujuan. Sebelum adanya manusia, bumi sudah dipenuhi dengan berbagai makhluk ciptaan Allah, termasuk bangsa jin yang sudah hidup ribuan tahun lamanya. Akan tetapi, mereka banyak yang melakukan kerusakan, saling menumpahkan darah, hingga menimbulkan kehancuran. Maka, Allah pun menetapkan rencana agung, menciptakan seorang khalifah, pemimpin yang akan membawa keseimbangan di muka bumi. Allah memberitahukan rencananya itu kepada para malaikat. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Malaikat dengan penuh adab dan keingintahuan bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, sedangkan kami senantiasa bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Pertanyaan ini bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan rasa penasaran penuh rasa takzim. Karena malaikat hanya mengetahui apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Maka Allah pun menjawab dengan tegas, "Sesungguhnya, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Inilah awal mula kemuliaan manusia. Allah ingin menunjukkan bahwa manusia akan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki makhluk lain, ilmu, akal, dan kebebasan memilih. Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Proses ini menunjukkan bahwa manusia berasal dari unsur yang sederhana, bukan dari api atau cahaya. Namun justru dari kesederhanaan itu, terdapat hikmah yang besar. Tanah adalah lambang kerendahan hati, keteguhan, dan kesuburan. Dari tanah manusia diciptakan, di atas tanah manusia hidup, dan ke tanah pula manusia akan kembali. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Allah mengambil tanah dari berbagai penjuru bumi. Ada tanah yang berwarna merah, putih, coklat, bahkan hitam. Ada tanah yang lembut dan ada yang keras. Dari sinilah asal-usul perbedaan watak dan warna kulit anak cucu Adam. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang sabar, ada pula yang cepat marah. Semua itu menjadi bukti kekuasaan Allah yang maha bijaksana. Setelah dibentuk, jasad Adam dibiarkan beberapa waktu. Iblis, yang ketika itu berada di langit, penasaran dengan makhluk baru ini. Ia melihat jasad Adam yang masih kosong dan berkata dalam hatinya, "Makhluk ini akan lemah, karena ia memiliki rongga. Aku bisa menguasainya dari dalam." Inilah awal mula kebencian iblis terhadap manusia. Ketika waktu yang ditentukan tiba, Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam. Seketika itu pula, Adam hidup, berdiri, dan menjadi manusia pertama. Malaikat menyaksikan peristiwa agung itu dengan penuh takjub. Makhluk yang sebelumnya hanyalah tanah, kini menjadi ciptaan yang mulia. Allah lalu mengajarkan kepada Adam ilmu tentang nama-nama, segala sesuatu yang ada di alam semesta dikenalkan kepadanya, dan Adam mampu menyebutkan dan memahami hakikatnya. Ilmu ini adalah anugerah besar yang membedakan manusia dari malaikat maupun jin. Ketika malaikat diuji dengan pertanyaan tentang nama-nama benda, mereka menjawab dengan penuh kerendahan hati, "Maha suci Engkau. Kami tidak mengetahui kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Tetapi Adam mampu menjawab dengan jelas semua nama itu. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Quran Surah Al-Baqarah ayat 33. Dengan ilmu inilah manusia dimuliakan. Ia diberi akal untuk berfikir, hati untuk merasa, dan kebebasan untuk memilih. Allah menjadikan Adam bukan hanya sebagai makhluk, tetapi khalifah, pemimpin di bumi. Sebagai bentuk penghormatan atas kemuliaan Adam, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepadanya. Perintah ini bukanlah sujud ibadah, melainkan sujud penghormatan atas keagungan ciptaan Allah. Malaikat dengan penuh ketaatan langsung bersujud tanpa ragu. Inilah tanda ketaatan mutlak malaikat terhadap perintah Rob mereka. Namun ada satu makhluk yang menolak, iblis. Dari sinilah awal mula permusuhan panjang itu dimulai, kisah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Saudaraku, penciptaan Adam bukan hanya tentang asal mula manusia, tetapi juga tentang kemuliaan dan kehormatan yang Allah berikan. Namun di balik kemuliaan itu, ada makhluk yang merasa iri, dengki, dan sombong. Dialah iblis yang menolak perintah Allah. Penolakan ini melahirkan kesombongan terbesar di sejarah. Maka mari kita lanjutkan ke bagian 2, penolakan iblis dan lahirnya kesombongan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, memuliakannya dengan ilmu dan mengajarkannya nama-nama segala sesuatu, datanglah perintah agung kepada seluruh malaikat. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu semua kepada Adam," maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan jadilah ia termasuk golongan yang kafir. Di sini tersingkap rahasia besar.
Seluruh malaikat tunduk dan patuh. Mereka bersujud sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan, karena hanya Allah yang berhak disembah. Namun, ada satu makhluk yang menolak, iblis. Siapakah iblis? Iblis bukanlah malaikat, meski pada saat itu ia berada di tengah-tengah mereka. Iblis berasal dari golongan jin, diciptakan dari api, sementara malaikat diciptakan dari cahaya. Namun, karena ibadahnya yang panjang dan ketaatannya sebelum ini, ia diangkat ke langit dan bergaul dengan para malaikat. Ia dikenal sebagai ahli ibadah, tak kenal lelah dalam taat. Tetapi semua itu runtuh dalam sekejap, karena satu penyakit hati, kesombongan. Allah mengabadikan penolakannya. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Perkataan ini menjadi bukti nyata bahwa iblis terpedaya oleh dirinya sendiri. Ia menganggap api lebih mulia daripada tanah. Ia melihat asal-usul, bukan hakikat. Ia lupa bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada asal penciptaan, tetapi pada ketaatan kepada Allah. Saudaraku, kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Kesombongan telah menjerumuskan makhluk yang dulunya ahli ibadah menjadi makhluk terlaknat. Dari sinilah kita belajar bahwa ibadah yang banyak tidak akan berarti bila hati dipenuhi kesombongan. Iblis menolak bukan karena tidak mengerti perintah Allah. Ia tahu betul bahwa Allah Maha Kuasa, tetapi ia menolak karena hatinya dipenuhi takabur. Ia tidak rela melihat makhluk baru mendapatkan kemuliaan yang lebih tinggi darinya. Maka Allah berfirman kepadanya, "Maka turunlah kamu dari surga ini, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Sejak saat itu, iblis resmi menjadi makhluk yang terkutuk, gelar dan kedudukannya lenyap. Ia terusir dari rahmat Allah, menjadi makhluk yang dijauhkan dari segala kebaikan. Namun iblis tidak menyerah begitu saja. Dalam keputusasaannya, ia mengajukan permohonan kepada Allah. "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Dan Allah dengan hikmahnya mengabulkan permintaan itu. Iblis diberi penangguhan, bukan sebagai bentuk rahmat, melainkan agar menjadi ujian bagi manusia hingga hari kiamat. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh sampai hari yang telah ditentukan waktunya." Dengan penuh dendam dan kebencian, iblis bersumpah di hadapan Allah, "Demi karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan duduk menghadang mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Inilah sumpah bersejarah yang menandai permusuhan abadi antara iblis dengan anak cucu Adam. Sejak saat itu, iblis menjadikan manusia sebagai musuh utama. Ia tidak akan pernah berhenti menggoda, menjerumuskan, dan menyesatkan. Ia akan datang dalam berbagai rupa, dari yang jelas hingga yang samar, dari yang kasar hingga yang halus. Kisah penolakan iblis memberikan banyak pelajaran. Pertama, kesombongan adalah sumber kehancuran. Sehebat apapun ibadah seseorang, bila disertai kesombongan, maka nilainya hilang. Kedua, manusia adalah makhluk yang dimuliakan bukan karena asal-usulnya, tetapi karena ilmu, akal, dan ketaatan yang diberikan Allah. Ketiga, permusuhan iblis nyata. Ia tidak sekedar legenda, tetapi musuh yang Allah peringatkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Saudaraku, dari kisah ini kita belajar bahwa permusuhan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Setiap bisikan maksiat, setiap dorongan hawa nafsu, itulah jejak iblis yang berusaha mengikat manusia dengan rantai dosa. Setelah penolakan iblis, Allah menunjukkan kemuliaan Adam dengan perintah sujud kepada para malaikat. Semua tunduk kecuali satu, dan dari situlah permusuhan dimulai. Namun kisah ini tidak berhenti di sana. Permusuhan itu semakin nyata ketika iblis mulai mengincar Adam dan Hawa di dalam surga. Pada bagian 3 kita akan membahas penghormatan malaikat dan permulaan permusuhan.
Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, memuliakannya dengan ilmu dan menampakkan keagungannya di hadapan para malaikat, tibalah perintah yang agung. Seluruh malaikat diminta untuk bersujud kepada Adam. Perintah ini bukanlah sujud ibadah, sebab ibadah hanya ditujukan kepada Allah semata. Sujud itu adalah bentuk penghormatan, pengakuan atas kemuliaan ciptaan Allah, serta ketaatan mutlak terhadap perintahnya. Maka, dengan penuh ketaatan, semua malaikat segera sujud, tidak ada satu pun yang menunda. Inilah bukti bahwa malaikat adalah makhluk yang tidak pernah membangkang, mereka selalu patuh terhadap perintah Allah. Namun, ada satu makhluk yang tetap berdiri, menolak, dan penuh kesombongan, iblis. Ia merasa dirinya lebih mulia. Ia tidak menerima kenyataan bahwa seorang makhluk baru yang berasal dari tanah bisa dimuliakan di atasnya. Penolakan itu menjadi puncak lahirnya permusuhan yang akan berlangsung sepanjang zaman. Maka Allah murka kepada iblis. Ia tidak hanya menolak, tetapi juga memperlihatkan kesombongan di hadapan Rabbul Alamin. Allah menegurnya, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku memerintahkanmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Jawaban itu menunjukkan kesombongan yang nyata. Iblis tidak hanya menolak, tetapi juga mempertanyakan kebijaksanaan Allah dengan logikanya sendiri. Ia membandingkan api dan tanah, padahal kemuliaan tidak terletak pada asal bahan penciptaan, tetapi pada ketaatan kepada Sang Pencipta. Akibat kesombongannya, Allah mengusir iblis dari rahmatnya. "Keluarlah engkau dari surga ini, karena engkau terkutuk. Sesungguhnya laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Quran Surah Shad ayat 77-78. Sejak saat itu iblis menjadi makhluk yang terusir, hina, dan terkutuk. Tetapi ia tidak tinggal diam. Dalam hatinya lahirlah dendam yang membara terhadap Adam dan seluruh keturunannya. Saudaraku, disinilah titik awal permusuhan besar itu dimulai. Iblis berkata di hadapan Allah, "Ya Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang indah perbuatan maksiat di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Perhatikanlah sumpah ini. Iblis berjanji akan menjadikan dosa tampak indah. Ia akan menggoda manusia agar berpaling dari Allah. Ia tidak akan berhenti sampai manusia binasa dalam kesesatan. Inilah permusuhan yang nyata, permusuhan yang Allah peringatkan dalam firman-Nya. "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Sesungguhnya ia hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Quran Surat Fatir ayat 6. Sejak saat itu, iblis merancang berbagai cara untuk menyesatkan manusia. Ia bersumpah akan datang dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Artinya, ia akan menggoda manusia dengan berbagai strategi. Dari depan, ia menipu dengan harapan kosong tentang masa depan. Dari belakang, ia membangkitkan kenangan dosa masa lalu agar manusia putus asa. Dari kanan, ia merusak niat baik dan amal soleh. Dari kiri, ia menghias maksiat hingga tampak indah. Tidak ada jalan yang ia biarkan kosong. Semua dimanfaatkan agar manusia jauh dari Allah. Sementara itu, Adam alaihissalam yang baru saja dimuliakan menerima amanah besar sebagai khalifah di bumi. Ia diciptakan bukan sekedar untuk tinggal di surga, tetapi untuk memimpin, membangun, dan menjadi ujian bagi seluruh keturunannya. Kemuliaan Adam membuat iblis makin marah. Ia tidak bisa menerima bahwa dirinya terhina, sementara Adam dan keturunannya dimuliakan. Maka sejak hari itu, manusia menjadi target utama tipu daya iblis. Permusuhan ini tidak pernah berhenti, bahkan terus berlangsung hingga hari kiamat. Saudaraku, ada beberapa hikmah penting dari bagian ini. 1. Kemuliaan manusia terletak pada ilmu dan ketaatan, bukan pada asal-usul atau bentuk. Adam dimuliakan bukan karena tubuhnya, tetapi karena ilmu yang diajarkan Allah kepadanya. 2. Kesombongan adalah sumber kehancuran. Iblis hancur bukan karena kurangnya ibadah, tetapi karena hatinya penuh takabur. 3. Permusuhan iblis adalah nyata. Ia tidak hanya memusuhi Adam, tetapi juga seluruh keturunannya. Maka setiap manusia lahir ke dunia membawa musuh yang tidak pernah tidur. 4. Allah menguji manusia dengan kebebasan memilih. Malaikat selalu taat tanpa pilihan, tetapi manusia diuji dengan nafsu dan bisikan iblis.
Inilah yang membuat pahala ketaatan manusia lebih tinggi bila ia mampu melawan godaan. Sementara Adam alaihissalam yang baru saja dimuliakan menerima amanah besar sebagai khalifah di bumi. Ia diciptakan bukan sekedar untuk tinggal di surga, tetapi untuk memimpin, membangun, dan menjadi ujian bagi seluruh keturunannya. Kemuliaan Adam membuat iblis makin marah. Ia tidak bisa menerima bahwa dirinya terhina, sementara Adam dan keturunannya dimuliakan. Maka sejak hari itu, manusia menjadi target utama tipu daya iblis. Inilah permusuhan yang nyata yang sampai kini masih terus berlangsung. Setelah permusuhan dinyatakan, iblis tidak tinggal diam. Ia langsung mencari cara untuk menjerat Adam dan istrinya, Hawa. Ujian pertama manusia terjadi di dalam surga ketika iblis berhasil menipu mereka dengan godaan halus. Pada bagian 4, kita akan membahas godaan di surga, ujian pertama Nabi Adam dan Hawa. Setelah Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah dan iblis resmi menjadi musuh terkutuk, permusuhan itu tidak tinggal dalam kata-kata. Iblis segera mencari jalan untuk membuktikan sumpahnya. Ia ingin membuktikan bahwa manusia memang makhluk lemah, mudah tertipu, dan tidak pantas mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Adam di surga. Surga itu penuh dengan kenikmatan, makanan, minuman, dan segala yang menyenangkan. Tidak ada rasa lapar, haus, atau lelah di dalamnya. Untuk melengkapi kehidupannya, Allah menciptakan seorang pendamping dari dirinya, yaitu Hawa. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam ketika ia sedang tidur. Ketika ia bangun, ia mendapati seorang perempuan di sisinya. Maka Adam pun merasa tentram. Sejak itu, keduanya hidup bersama di surga, menikmati nikmat Allah tanpa ada kekurangan sedikitpun. Namun Allah menetapkan satu larangan. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga ini, dan makanlah dengan nikmat segala makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Larangan itu menjadi ujian. Allah ingin menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih, tetapi kebebasan itu harus digunakan dalam batas ketaatan. Disinilah iblis melihat peluang. Ia tahu bahwa untuk menjatuhkan manusia, ia harus menyentuh kelemahan mereka, rasa penasaran, keinginan, dan harapan yang tidak terkendali. Maka ia pun datang, menyamar, membisikkan, dan menggoda. Allah menceritakan, lalu syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan aurat yang tertutup dari mereka. Dan ia berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu mendekati pohon ini, kecuali agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di surga. Quran Surah Al-A'raf ayat 20. Iblis menggunakan tipu daya halus. Ia tidak langsung berkata, lakukan maksiat. Sebaliknya, ia menghias dosa dengan janji manis, keabadian, kemuliaan, dan derajat yang lebih tinggi. Ia bersumpah dengan nama Allah untuk meyakinkan Adam dan Hawa, dan dia bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Quran Surah Al-A'raf ayat 21. Perhatikan saudaraku, iblis menipu bukan dengan kebohongan kasar, tetapi dengan sumpah yang membuat kebohongannya tampak benar. Inilah senjata utamanya, menghias kebatilan hingga tampak indah. Akhirnya, Adam dan Hawa pun tergoda. Mereka mendekati pohon terlarang, lalu memakan buahnya. Seketika itu, aurat mereka tersingkap, dan mereka pun berusaha menutupi diri dengan dedaunan surga. Allah berfirman, maka syaitan memperdaya keduanya dari surga itu, dan mengeluarkan mereka dari keadaan yang mereka berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Inilah ujian pertama manusia, sebuah pelanggaran kecil yang membawa konsekuensi besar. Tetapi ini juga menunjukkan kelembutan Allah. Allah tidak membiarkan Adam dalam kesalahan, melainkan membimbingnya untuk bertaubat.
Setelah tergelincir, Adam dan Hawa menyesal dengan penyesalan yang mendalam. Mereka memohon ampun kepada Allah dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Allah yang Maha Pengampun menerima taubat mereka, tetapi keputusannya tetap berlaku. Adam dan Hawa harus turun ke bumi. Dari sinilah dimulainya kehidupan manusia di dunia dengan segala ujian dan tantangan. Saudaraku, ada beberapa pelajaran besar dari kisah ini. Pertama, godaan iblis nyata dan licik. Ia tidak memaksa, tetapi membisikkan. Ia menghias kebatilan hingga tampak indah, lalu membuat manusia tergelincir. Kedua, manusia tidak luput dari kesalahan. Bahkan Nabi Adam pun pernah tergelincir. Tetapi perbedaan antara orang beriman dan orang sesat adalah taubat. Orang beriman segera kembali kepada Allah. Ketiga, larangan Allah adalah ujian. Allah tidak melarang kecuali untuk kebaikan hambanya. Setiap larangan mengandung hikmah, meski terkadang manusia tidak memahaminya. Keempat, kehidupan dunia adalah ujian panjang. Turunnya Adam ke bumi bukan hukuman semata, tetapi bagian dari rencana besar Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah. Setelah tergelincir di surga dan diturunkan ke bumi, dimulailah kehidupan baru bagi manusia. Di bumi inilah permusuhan antara anak Adam dan iblis akan berlangsung hingga hari kiamat. Pada bagian 5, kita akan membahas turunnya Adam ke bumi dan permusuhan abadi yang terus berlanjut. Kisah Nabi Adam alaihissalam dan permusuhannya dengan iblis bukanlah sekadar sejarah awal umat manusia. Ia adalah cermin besar yang penuh hikmah, pelajaran, dan peringatan bagi seluruh keturunan manusia hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan kisah ini dalam banyak ayat Al-Quran agar manusia selalu waspada terhadap musuh yang nyata, yaitu iblis, serta memahami hakikat kehidupan dunia sebagai medan ujian. 1. Manusia adalah makhluk mulia dengan tugas besar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dan memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya, itu adalah tanda kemuliaan manusia. Bukan karena tubuh Adam, melainkan karena ilmu, akal, dan tanggung jawab besar yang dipikulnya sebagai khalifah di muka bumi. Ini menegaskan bahwa manusia diciptakan bukan untuk kesia-siaan, melainkan untuk memakmurkan bumi dengan ketaatan kepada Allah. Hikmahnya, setiap manusia memiliki nilai dan tujuan. Namun kemuliaan itu hanya bisa dipertahankan dengan ketaatan kepada Allah, bukan dengan kesombongan, hawa nafsu, atau menuruti bisikan iblis. 2. Kesombongan adalah sumber kehancuran. Iblis terlaknat karena kesombongannya. Ia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Padahal, ukuran kemuliaan bukanlah asal penciptaan, melainkan ketaatan. Inilah pelajaran besar. Siapapun yang membiarkan kesombongan menguasai dirinya, ia sedang berjalan di jalan iblis. Hikmahnya, kerendahan hati adalah kunci keselamatan. Semakin seseorang tunduk kepada Allah, semakin tinggi derajatnya. 3. Taubat adalah jalan keselamatan. Adam alaihissalam pernah melakukan kesalahan karena memakan buah terlarang, tetapi ia segera bertaubat dengan penuh penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengajarinya doa taubat yang agung. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Doa ini menunjukkan bahwa manusia memang bisa salah, tetapi jalan ampunan selalu terbuka selama ada taubat. Berbeda dengan iblis yang justru membangkang dan tidak mau kembali kepada Allah. Hikmahnya, manusia tidak akan lepas dari salah, tapi yang membedakan adalah apakah ia kembali kepada Allah atau terus-menerus dalam kesombongan. 4. Dunia adalah medan ujian, bukan tempat tinggal abadi. Allah menurunkan Adam, Hawa, dan keturunannya ke bumi bukan untuk menghukum,
melainkan untuk menjalankan misi hidup. Dunia adalah ladang ujian di mana manusia diuji dengan godaan iblis, hawa nafsu, dan berbagai fitnah. Siapa yang taat akan kembali ke surga, dan siapa yang mengikuti iblis akan masuk neraka. Hikmahnya, jangan tertipu dengan dunia, karena ia hanyalah tempat sementara. Tujuan akhir adalah akhirat, tempat kekekalan. 5. Permusuhan dengan iblis harus disadari dan dilawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh." Quran Surat Fatir ayat 6. Permusuhan ini nyata, bukan sekedar dongeng. Iblis akan terus berusaha menjerumuskan manusia dari berbagai arah, depan, belakang, kanan, kiri. Namun ia tidak berkuasa atas hamba-hamba Allah yang ikhlas dan bertakwa. Hikmahnya, manusia tidak boleh lengah. Zikir, sholat, membaca Al-Quran dan menjaga ketaatan adalah benteng pertahanan dari tipu daya iblis. Kisah Nabi Adam alaihissalam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk mulia dengan tanggung jawab besar, tetapi juga rentan jatuh dalam dosa. Kesombongan menghancurkan, taubat menyelamatkan, dunia adalah ujian, dan iblis adalah musuh abadi. Barang siapa yang menapaki jalan Adam, penuh taubat dan ketaatan, ia akan meraih ridho Allah. Sebaliknya, siapa yang meniru kesombongan iblis, ia akan binasa. Inilah pelajaran besar dari awal sejarah manusia. Hidup adalah perjuangan melawan hawa nafsu dan tipu daya iblis, agar kelak kita bisa kembali ke tempat asal kita, surga, rumah yang abadi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Nabi Adam alaihi salam bukan hanya cerita awal mula penciptaan manusia, tetapi ia adalah pelajaran hidup yang akan selalu relevan sampai hari kiamat. Dari Adam, kita belajar bahwa manusia bisa tergelincir, namun jalan taubat selalu terbuka. Dari iblis, kita belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Ingatlah, dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Kita hidup di atas bumi bukan untuk sekedar menikmati, tapi untuk diuji, apakah kita akan tetap setia pada jalan Allah, ataukah kita akan terperdaya oleh bisikan iblis yang terkutuk. Permusuhan ini abadi, dan kita tidak boleh lengah barang sekejap pun. Maka mari kita perkuat iman, perbanyak istighfar, serta menjaga ketaatan, agar kita tergolong hamba-hamba Allah yang selamat dari tipu daya musuh abadi ini. Semoga kita semua dikumpulkan kembali di surga bersama Nabi Adam, para nabi, dan orang-orang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kisah ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar semakin banyak yang mendapatkan pelajaran dari sejarah Islam. Dan pastikan Anda subscribe channel Ibnu Khalid supaya tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya dari perjalanan para nabi dan umat terdahulu.